Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga sampai sekarang. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diberi syafaat nanti di akhirat. Allahumma amin. Yang ketiga kalinya saya berterima kasih kepada takmir masjid yang mana saya diingatkan untuk menjadi orang yang tidak rugi. Di dalam Al-Quran dikatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang saling tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Amin. Yang keempat, mohon izin kepada asatidz, saya berbicara di sini bukan menggurui tapi hanya berbagi ilmu. Pada kesempatan hari ini akan saya uraikan tentang kebahagiaan. Saya terinspirasi oleh Ustadz Slamet yang malam Kamis yang lalu menyatakan bahwa tujuan manusia hidup itu dikatakan di dalam Al-Baqarah ayat 201 yang dibacakan oleh adik Fayat. Dikatakan bahwasanya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya bacakan artinya. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Baqarah ayat 201. Kalau berbicara tentang kebaikan atau kebahagiaan, itu sama dengan juga kesenangan. Sering kita mendengar namanya kebahagiaan. Kalau masing-masing individu mungkin berbeda arti dari kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan mungkin ya. Sebagian orang berpendapat bahwasanya jika kebutuhan kita terpenuhi akan bahagia. Dalam artian orang yang kaya pasti bahagia menurut sebagian orang. Sebagian orang yang lain mengatakan bahwasanya saya punya istri, punya anak yang soleh juga bahagia. Dan banyak sekali arti kebahagiaan itu. Dikatakan bahwasanya di dalam doa tadi bahwasanya kita pengennya bahagia. Bahagia itu kalau menurut saya adalah jika hati kita ridho, itulah bahagia menurut saya. Tapi menurut bapak-bapak boleh berbeda ya. Jadi kalau hati kita ridho, apapun yang kita terima itu akan merasa bahagia. Cuman bahagia tidak sama dengan senang. Kalau senang itu biasanya bahagia, tapi kalau bahagia belum tentu senang ya. Itu kalau diartikan secara bahasa. Dari yang dijelaskan oleh Ustaz Slamet dulu, bahasanya tujuan hidup sebetulnya bahagia. Bahagia di mana? Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian saya sampai rumah mencoba membuka-buka buku dan ketemulah tentang kebahagiaan. Di dalam buku kitab Latahzan karangan Dr. Aidz Al-Qarni dikatakan bahwasanya sumber kebahagiaan itu ada 6. Sumber kebahagiaan berarti bahagia kalau sudah memenuhi 6 ini diantaranya. Yang pertama adalah dikatakan di dalam kitab tersebut amal soleh. Dikatakan di dalam surat An-Nahl, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, syaratnya adalah beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, kalau berbicara tentang amal soleh, ustadz sering menjelaskan ya
Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali tentang amal soleh. Apa sih amal soleh itu? Amal soleh syaratnya ada dua. Yang pertama iman dulu, yang kedua baru Islam, kemudian baru disebut dengan amal soleh. Kalau menurut saya amal soleh itu adalah ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Ihsan itulah namanya amal soleh. Jadi semua yang kita kerjakan didasari iman dan Islam, maka itu disebut dengan amal soleh. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya jika kita beramal soleh, maka Allah akan mengganti dengan sesuatu yang kebaikan, bahkan berlipat dari apa yang sudah kita kerjakan. Umpamanya kita lagi jalan-jalan, kemudian ada duri di jalan, kita sisihkan atau kita pinggirkan. Kalau kita iman dan Islam, maka kita sudah berbuat amal soleh. Begitu. Nanti apa penggantinya? Allah menjanjikan bahwasanya akan diganti yang lebih baik dari itu. Masalah itu tergantung dari diri kita masing-masing. Pasti punya pengalaman tersendiri dengan kita berbuat amal soleh. Bahkan amal soleh ini bukan hanya di dunia balasannya, tapi sampai di akhirat. Dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa orang yang meninggal, maka 3 hal yang akan dibawa. Yang pertama adalah amal soleh. Ya. Jadi idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah. Jadi sedekah jariyah atau disebut dengan amal soleh. Itu akan dibawa sampai akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Jadi amal soleh itu bukan sesuatu yang wah, bukan ya. Jadi setiap hari kita lakukan, kalau kita didasari dengan iman dan Islam, maka termasuk amal soleh. Jadi tidak susah Bapak Ibu ya. Jadi amal soleh itu pokoknya sesuatu yang kita usahakan, suatu dipandang kita baik, tapi dasarnya harus iman dan Islam. Itu yang pertama. Dikatakan yang kedua dalam kitab tersebut adalah istri solihah. Istri solihah itu yang bagaimana? Di dalam surat Al-Furqan ayat 74 dikatakan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ternyata istri dan anak yang soleh itu adalah sumber kebahagiaan. Kita senang kalau istri kita soleha. Kita senang kalau anak kita soleh dan soleha. Apa? Kalau kita kasih tahu nurut, nah gitu ya. Tapi ya kenyataannya kadang anak kita kasih tahu, jangan begini, itu tidak mau. Nah itu mungkin salah satu dari godaan kita. Kita berusaha untuk menjadi orang yang sabar, ya. Jadi godaan itu berasal dari keluarga, ya. Jadi istri maupun dari anak itu adalah cobaan bagi kita semuanya. Saya lanjutkan. Dalam kitab tersebut dikatakan yang ketiga, sumber kebahagiaan itu yang ketiga adalah rumah yang luas. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya Allah, jadikanlah rumah kami terasa luas, ya. Tanda kutip terasa luas. Bukan rumah yang luasnya 100 kali 100 meter, bukan, ya. Jadi terasa luas itu artinya kita pulang ke rumah itu nyaman, gitu ya. Meskipun rumah kita umpamanya tidak terlalu besar, tapi merasa aman atau ayem bahasa Jawanya, ya. Hati kita tenang begitu. Itu adalah yang dikatakan yang ketiga. Bahkan Rasul bersabda, baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku, ya. Kalau di surga apa-apa ada,
ya. Itu bedanya surga akhirat dengan surga dunia. Kalau surga akhirat apa-apa sudah tersedia, tapi kalau surga dunia apa-apa harus disediakan. Siapa yang menyediakan? Suami, ya, yang harus mencari rizkinya. Jadi arti di sini bahwasanya rumah yang luas atau rumah laksana surga ini adalah kita bahagia kalau kita ada di rumah, ya. Jangan sampai kita ini atau bapak-bapak yang ada di sini tidak betah di rumah. Wah, bahaya itu, ya. Jadi kalau sudah tidak kerasan di rumah, ini sumber kebahagiaannya sudah bergeser, ya. Jadi mulai sekarang kita berusaha untuk baiti jannati gitu, ya. Jadi ditulis di dalam hati kita, rumahku adalah surga bagiku, ya. Mudah-mudahan kita kerasan semuanya di rumah, ya. Apalagi lockdown begini, ya. Kita tidak boleh kemana-mana, kita harus di rumah. Tapi ya itu, di rumah itu kalau sudah ketemu anak mengerjakan ini mengerjakan itu, kadang emosi kita timbul. Nah itu kita turunkan lagi. Oh sabar gitu, ya. Itu teorinya. Tapi kenyataannya diri kita masing-masing yang mengalami. Kemudian sumber kebahagiaan yang keempat adalah penghasilan yang baik. Di dalam hadis juga disebutkan, sesungguhnya Allah Maha Baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kalau nggak salah ini ada di hadis Arba'in, ya. Jadi Allah Maha Baik dan suka yang baik-baik. Artinya apa? Jadi rezeki yang kita bawa ke rumah itu usahakan dari harta-harta yang baik. Saya yakin bahwasanya bapak-bapak yang ada di sini, insya Allah semuanya termasuk orang-orang yang soleh, sehingga membawa rezeki ke rumah dengan yang baik-baik. Kemudian yang sumber kebahagiaan yang kelima adalah akhlak yang baik dan penuh kasih kepada sesama. Ini diceritakan di dalam surat Al-Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntum wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Di dalam surat Maryam ayat 31. Artinya selama kita hidup kita diperintahkan untuk selalu sholat, selalu membayar zakat. Di sini ada dua hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Sholat kita hablum minallah, ya. Jadi hubungan kita kepada Allah yaitu diwujudkan dengan sholat. Sedangkan hablum minannas yaitu kita menunaikan zakat. Adakah zakat diberikan kepada Allah? Tidak ada, ya. Kalau sholat selalu kepada Allah, kalau zakat adalah kepada sesama manusia, ya. Adakah kita zakat? Gaji saya 4 juta, kita potong zakatnya, kita kasihkan ke kucing umpamanya? Tidak ada, ya. Jadi sesama manusia, bukan sesama makhluk, ya. Makhluk itu berarti di dalamnya ada manusia, tapi bukan binatang. Jadi zakat itu adalah hablum minan nas, ya. Jadi hubungan manusia dengan manusia. Di sini yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu adalah kita sesama tetangga, ya. Paling tidak kita kenal. Kalau ada apa-apa kita tahu. Itu diharapkan. Makanya ini kita disuruh untuk sholat berjamaah hablum minallah. Di dalam jamaah ini pasti kita kenal, meskipun tidak kenal namanya umpamanya, kita kenal orangnya. Kalau di jalan, kalau ketemu ya kita tegur, gitu. Itu kelebihan dari kenapa kita harus diperintahkan untuk sholat berjamaah. Bahkan tetangga kita kalau tidak pernah ke masjid kita nggak kenal, ya. Seperti saya sendiri tetangga nggak kenal. Kenapa? Tidak pernah ke masjid, ya. Itu bahkan namanya juga nggak tahu siapa namanya. Jadi kalau ada orang datang ke gang saya nanya yang namanya ini, wah nggak tahu, ya. Gitu. Ini pengalaman pribadi, ya. Jadi seperti itulah. Jadi masjid ini adalah sesuatu yang istimewa. Di dalam masjid kita kenal orang, di dalam masjid kita bisa berbuat baik,
beramal soleh dan seterusnya. Maka kita berusaha untuk selalu memakmurkan masjid kita. Apalagi masjid kita sudah besar, sudah bagus lah ya dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Kemudian yang terakhir, terhindar dari himpitan hutang dan sifat boros. Di dalam surat Al-Furqan ayat 67 dikatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaktiru wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adakah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian? Jadi yang bagus itu adalah tidak juga boros, tidak juga kikir, ya. Kalau zaman kita itu ada penyanyi namanya Fetty Vera, masih kenal? Bilangnya adalah yang baik itu adalah yang sedang-sedang saja, ya. Yang kurus jangan, ya. Seperti saya ini terlalu kurus, kalau ada angin bahaya, ya. Jadi bisa terbang. Atau yang gemuk juga jangan, ya. Nanti kalau jatuh bahaya itu, bok begitu, ya. Yang bagus adalah yang sedang saja. Makanya orang banyak pada diet yang gemuk-gemuk, yang kurus apa usahanya? Nah seperti itu. Yang baik adalah yang sedang saja. Bahkan dikatakan di dalam mahfuzat kalau nggak salah, khairu umurin ausatuha. Segala sesuatu tuh yang baik adalah yang tengah-tengah, ausatuha, wasat, ya, tengah artinya, ya. Jadi yang gemuk ya jangan, yang kurus juga jangan, gitu ya. Yang bagus adalah yang sedang saja. Membelanjakan harta juga begitu. Semua harta di rumah dibawa, kasihkan semuanya. Ya jangan juga. Keluarganya makan apa nanti, ya? Atau sedikit aja dikasihkan. Ya jangan juga, ya. Kalau sedikit nanti di akhirat kita bawa apa? Gitu. Yang bagus adalah yang sedang-sedang saja. Pas kita ada ya kita kasih. Yang pas tidak ada ya Allah berikan saya rezeki lagi biar bisa beramal, gitu ya. Jadi kalau bisa beramal itu tangan kiri tidak tahu yang dikerjakan tangan kanan, itu yang bagus, ya. Cuman sekarang berbeda. Saya beramal biar dilihat oleh tetangga, biar ikut. Nah itu tergantung hati masing-masing. Itu hubungannya dengan amal soleh tadi, keikhlasan, ya, iman, Islam dan ihsan. Kemudian juga dikatakan di dalam surat Al-Isra ayat 29, wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala yabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Ini menjelaskan lagi bahwasanya kita tidak boleh tangan itu terbelenggu di leher. Jadi mau beramal simpan di sini, ya. Jadi tidak mau beramal, ya. Itu tidak boleh. Kemudian atau terlalu mengulurkannya, ya. Apa-apa dikasih. Nah, itu juga kurang bagus karena dijanjikan di sini bahwasanya nanti akan tercela dan menyesal, gitu ya. Kalau yang pelit juga menyesal. Bahkan ada cerita ustaz-ustaz sering menjelaskan bahwasanya orang yang sudah mati itu doanya cuma satu, pengen hidup dan pengen beramal, ya. Mumpung kita masih hidup, kita mengajak pada diri saya sendiri maupun jemaah semua untuk ikut beramal soleh. Ingat, beramal soleh bukan berupa uang saja, tapi perilaku kita, kerjaan kita maupun tutur kata kita juga termasuk amal soleh. Kita mengajak orang ke masjid aja dianggap sebagai amal soleh, ya. Mungkin dari saya itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang saya punya. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.